Ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ustazah Fatimah Asgaf, Ustazah Fitriyah, Ustazah Suud Al-Kaf, para ustadzat, para hubabat, para syaraif, juga Uftina Teri, kita doakan mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT insyaallah. Dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, semuanya, jomblo-jomblo ya. Mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT insyaallah, dalam kasih sayang dan keberkahan dari Allah SWT, dalam syafaat dan cinta dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi di Maulid, di akhir doa tuh Habib Ali ada bilang wasalli wasallim, mengakhiri doanya dengan sholawat tentu saja, karena memang Nabi Muhammad bilang, kamu kalau doa awali dan akhiri dengan sholawat padaku. Kenapa gitu? Sebab sholawat kepada Nabi Muhammad tuh pasti diterimanya. Dan Nabi Muhammad rasanya agak berat lah gitu. Kalau Allah terima depan, Allah terima belakang, tapi ditolak tengah-tengahnya, kayak rada gak mungkin gitu. Jadinya Nabi Muhammad memerintahkan kita kalau doa awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Nah, Habib Ali awali dengan sholawat, dan saya akan bahas sedikit di sini mengenai sholawatnya Habib Ali di akhir doanya ini. Kata Habib Ali, wasalli wasallim ala hadal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Teman-teman sekalian, Habib Ali bilang, ya Allah, salawat salamu sampaikanlah kepada Al-Habibil Mahbub, kekasih yang tercinta ini, yang kita cintai dan kau cintai ya Allah. Al-Habib Al-Mahbub, seorang yang tercinta di hati kita dan juga seorang yang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib, kekasih Allah, Al-Mahbub, kekasih kita. Teman-teman sekalian, ini baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam, kekasih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu udah pasti. Sebab Allah tidak pernah mencintai makhluknya lebih daripada cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Habib huwa Habibullah. Bahkan ketika Nabi Muhammad alaihi wasallam, teman-teman sekalian, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad tuh ada kayak ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pemberian Allah kepada para nabi-nabinya. Salah satunya, ya Allah, Engkau jadikan Nabi Musa dapat berbincang-bincang denganmu, aku enggak gitu. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, aku jadikan Musa hanya dapat berbincang denganku, dan ketika dia minta untuk berjumpa denganku, aku tidak mengizinkannya wahai Muhammad. Sementara engkau, aku jadikan tak hanya berbincang denganku, melainkan juga berjumpa denganku. Terus Nabi Muhammad ada bilang, tapi ya Allah, engkau ini kayak sepasang kekasih kalau lagi
Kalau lagi bincang-bincang kan suka kayak begitu. Allah, kamu sama dia kayak begitu, sama saya kan enggak tuh. Apa tuh namanya? Iya, bermanja-manja, teman-teman sekalian. Bermanja-manja gitu kan. Itu seperti itu yang terjadi antara Allah dengan Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj. Di antara yang diucapkan Nabi Muhammad, Ya Rabb, qad ja'alta Ibrahima khalila. Ya Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu orang terkasih. Khalil itu orang yang selalu bersama. Artinya ya Allah, Nabi Ibrahim tuh kau jadikan sebagai kasih, aku kan enggak gitu. Ya Muhammad, kata Allah, Ibrahim khalili wa anta habibi. Wahai Muhammad, Ibrahim adalah khalil. Khalil itu kawan dekat. Kawan dekat yang selalu bersama. Itu namanya khalil. Gitu ya. Kalau maksudnya yang selalu barengan sama kita gitu. Kekasih kita, kesayangan kita yang selalu bareng sama kita itu namanya khalil. Gitu kan? Wahai Muhammad, aku jadikan Ibrahim sebagai khalili. Akan tetapi engkau, wahai Muhammad, aku naikkan di atas khalil, yaitu kekasihku. Kekasih itu enggak barengan aja, hatinya terus terpaut. Apalagi saat barengan. Dan khalil itu di atasnya khalil ada yang namanya habib. Nabi Muhammad itu habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kesayangan Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, ini Nabi kita Muhammad alaihi wasallam habibullah, al-mahbub, yang tersayang. Nah, kalau ini ketika Habib Ali Habsyi mengucapkan mensifati Nabi Muhammad sebagai al-mahbub, maksudnya buat Habib Ali Habsyi. Mudah-mudahan juga buat kita. Amin. Sebagai para pembaca maulid ini. Karena itu merupakan darajat, itu merupakan magam, itu merupakan derajat yang tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatimu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cintamu kepada siapapun dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kalau cinta sama Nabi Muhammad, dia kira dia yang ngerasa cinta. Padahal itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hatinya. Sebagaimana kalau ada orang nggak cinta sama Nabi Muhammad, dia pikir dia yang nggak milih cinta sama Nabi Muhammad. Padahal Allah yang menghalangkan rasa itu untuk ada di dalam hatinya. Sama kayak kamu kalau punya anak yang kamu sayangi, teman-teman. Kamu punya anak, kamu sayang benar sama anak itu. Akankah kamu biarkan orang-orang yang nggak benar mencintai anakmu? Kamu akan lindungi anakmu tuh, jangan sampai dicintai, jangan sampai disayangi sama orang nggak benar. Jangan sampai anakmu nih disayangin sama pecandu narkoba. Jangan sampai anakmu disayangin sama orang yang misalnya sholatnya nggak pernah gitu ya, ibadahnya berantakan. Kamu nggak akan biarkan anakmu disenengin sama preman. Betul apa enggak? Anakmu disayangin sama maling, anakmu disayangin sama pencopet. Kamu biarin apa enggak? Nggak akan biarin. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan taruhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad di hati hamba-hambanya kecuali yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad di dunia dalam hatinya, di akhirat dengan kebersamaan di belakang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman saya sekalian, makanya saya suka bilangin, kamu dalam hidup tuh mesti sering nangis karena rindu pada Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak pernah, kalau kamu dalam hidupmu, saya kok nggak ngerti ya rasanya kangen sama Nabi, saya nggak pernah loh nangis kangen sama Nabi Muhammad. Saya sarankan kamu untuk menangisi dirimu yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada Nabi Muhammad.
Karena ayatul mahabbah, karena tandanya cinta tuh rindu. Dan tandanya rindu mengalirnya air mata. Seperti mana yang disampaikan oleh Sahibul Burdah, amin tadakkuri jiranin bidi salami mazatu dam'an jarami muqlatin bidan. Kenapa ya sayang? Kalau inget-inget sama Nabi Muhammad yang tinggal di Mekah sana itu, kenapa ya? Yang lahir di kota Mekah sana, kenapa air mata saya tuh gak berhenti nangis sampai kayaknya tuh air matanya udah nyampur bersama dengan darah dari banyaknya menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Itu udah pasti. Maka kalau kamu dalam hidupmu gak pernah nangis rindu kepada Nabi Muhammad, tangisilah dirimu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahkan rasa itu pada hatimu? Dosa kamu apa nih? Aib kamu segede apa nih? Sampai sama Allah nggak pernah dikasih rasa kangen kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, ini PR kita nih. Waktu kita nggak lama lagi untuk bisa antara seneng ketemu sama Allah, seneng ketemu sama Rasulullah, ataukah nyesel dan takut ketika datang ajal menjemputmu. Karena yang bikin kamu gak takut menghadapi kematian cuman satu dari dua hal, teman-teman. Rahmatnya Allah kamu dapatkan, atau cinta dari Nabi Muhammad sudah kamu dapatkan. Seribu sekalian saya muliakan, beberapa hari yang lalu Umi saya meninggal dunia. Saya bilang beberapa hari sebelumnya di acara yang dihadiri oleh Umi saya bilang orang tuh yang diperlukan dalam hidup itu adalah rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu paling banyak diberikan kepada orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad adalah ain rahmatillah, adalah inti rahmatnya Allah di atas muka bumi ini. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan kau wahai Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi. Jadi kalau kasih sayang itu bisa diserupakan, bisa diwujudkan, kasih sayang Allah di atas muka bumi ini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus saya sampaikan bahwa orang tuh kalau lagi sakaratul maut itu haus luar biasa. Sampai-sampai hausnya itu bikin dia nih kalau dikasih minum air segalon tuh gak hilang hausnya. Habib Umar bin Hafid mengatakan, guru kami mengatakan bahwa kenapa orang kalau lagi sakaratul maut itu dikasih haus yang perlu banget sama air, yang bahkan airnya itu segalon tuh gak cukup gitu. Kenapa? Karena yang dia hausi itu bukan haus dari air, tapi haus dari rahmatnya Allah. Nah, dia nggak haus dari haus dari air, melainkan haus rahmatnya Allah. Teman-teman sekalian, orang rata-rata kalau sakaratul maut kayak begitu. Nah kemarin waktu Umi saya meninggal, itu yang ngadepin sakaratul mautnya Umi itu bilang, Umi nggak minta air. Bahkan Umi tidak terlihat kehausan. Bahkan Umi tidak membuka mulutnya karena haus sama sekali. Kenapa? Mudah-mudahan itu menunjukkan karena Umi saya sudah penuh kasih sayangnya dari Allah SWT. Sudah tidak lagi memerlukannya. Jadi PR kita. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan kamu semua, bagaimana kabar dengan kematianmu, teman-teman? Adakah sudah penuh kasih sayang Allah kepadamu yang seringkali Allah berikan lewat kedekatanmu, cintamu kepada Nabi besar Muhammad SAW? Udah deh, percaya saya. Percaya sama apa yang disampaikan guru-guru saya. Zaman sekarang ini gak ada cara
buat mendekatkanmu kepada rahmatnya Allah lebih daripada cintamu kepada Nabi Muhammad. Di zaman sekarang ini gak ada yang mendekatkan seseorang kepada kasih sayangnya Allah lebih daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Alhamdulillah rasanya gak cukup nih saya bilang Alhamdulillah sekali, dua kali. Rasanya kayak 1000, 2000 kali Alhamdulillah gak cukup. Kenapa? Sebab cinta kepada Nabi Muhammad tidak ada yang tertolak. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Kamu kalau cinta sama Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad juga cinta padamu. Kalau cinta Nabi Muhammad kepadamu, rahmat Allah sudah pasti kamu dapatkan. Gak ada cara buat dapat rahmatnya Allah lebih daripada kedekatanmu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Innahu al-habibil mahbub. Sungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia paling terkasih di sisi Allah, dan beliau adalah manusia yang kata Habib Ali Habsyi tercinta di hati, kekasih hatiku. Semoga juga mahbub ladaina, semoga juga Nabi Muhammad tercinta di hati kita, insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir majelis maulid ditambahkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Yang datang bawa cinta berapa ditambahin jadi 2 kali lipat habis keluar dari sini, insya Allah. Ditambahkan berkali. Satu hadisnya, fawail liman la yarani Aisyah, celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku, hai Aisyah. Siapa nih yang gak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Dan secara tegas Nabi Muhammad ketika menyatakan seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintainya adalah keselamatan, dan tidak mencintainya adalah kehancuran. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Habib Ali masih menerangkan lagi, Nabi Muhammad tuh dicintai sama Habib Ali dan oleh para pecinta-pecintanya dengan apa? Nabi Muhammad tuh tercintanya tuh dalam apanya? Buat apanya seseorang gitu. Habib Ali nerangin lagi, Al-Habibil Mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub. Nabi Muhammad tercinta buat badan saya. Mata saya cintanya sama Nabi Muhammad, telinga saya cintanya sama Nabi Muhammad, tangan saya cintanya sama Nabi Muhammad, kaki saya cintanya sama Nabi Muhammad, hidung saya senengnya nyium aromanya Nabi Muhammad, ajsam, anggota tubuh saya semuanya senengnya cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan seluruh pecinta-pecinta. Semua pecinta hiburannya adalah Nabi Muhammad. Teman-teman saudara sekalian, kalau kamu merasa senang, matamu melihat pemandangan-pemandangan yang indah, ketahuilah di alam semesta ini tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Kalau adik-adik senang melihat aktor aktris Korea misalnya, aktor aktris barat misalnya, kenapa? Cakep, ya ampun cakep banget, hidungnya cakep, matanya
Orang-orang kayak Habib Ali Habsyi ketika berbicara tentang lil ajsam, nih badan saya nih cintanya sama Nabi Muhammad, nggak kayak kita. Kalau saya kan bisa doanya, ya Allah mudah-mudahan bisa mandang wajah Nabi Muhammad tar di akhirat. Atau kalau bisa sih mudah-mudahan nggak usah nunggu di akhirat, mudah-mudahan dalam alam kubur kita bisa diketemuin, dikumpulin sama Nabi Muhammad. Itu harapan kita. Tapi orang-orang kayak Habibana Ali Habsyi, orang-orang pecinta Nabi Muhammad yang luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tingkat tertinggi di mana cinta mereka sudah berbuah dengan banyak-banyak buah. Di antaranya buah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya buah terjaganya anggota tubuh mereka dari segala perbuatan dosa. Di antaranya anggota tubuh mereka ini sudah secara otomatis mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kita mencintai, menyukai kesenangan dunia. Teman-teman saya sekalian, buat mereka ketika bilang nih badan saya nih senengannya, cintanya sama Nabi Muhammad alaihissalam, itu karena mereka secara nyata memandang, mendengar, mencium Nabi Muhammad SAW. Sebab cinta ketika sudah pada level yang sangat tinggi, tak ada lagi jarak, baik waktu ataupun tempat. Tak ada lagi yang menghalangi mereka dengan Nabi besar Muhammad SAW. Saya pernah dengar cerita dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid tentang Sayyidina Hamid bin Umar yang waktu berziarah seorang ulama terkemuka dari Hadramaut, ketika berziarah ke Masjid Nabawi, lagi mikir gitu, lagi dari di jalan tuh mikir, ini saya mendingan sholat baru belum dia menyelesaikan takbirnya, dari dalam makam Nabi Muhammad terdengar suara, Aina ibni Hamid bin Umar, Aina ibni Hamid bin Umar, mana anak saya Hamid bin Umar, panggil anak saya Hamid bin Umar. Saudara sekalian, Sayyidina Hamid bin Umar zaman 500-an tahun yang lalu, mungkin malah nggak sampai dari itu. Sayyidina Hamid bin Umar masanya nggak yang lama-lama banget teman-teman saudara sekalian, hanya berapa ratus tahun yang lalu aja. Padahal Nabi Muhammad sudah terkubur di Ar-Raubah Syarifah dari sejak 1400 tahun yang silam. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad tahu di antara yang datang hari itu adalah Hamid bin Umar, yang hatinya tak pernah lepas dari mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cintanya kepada Nabi Muhammad sudah lil ajsami wal arwahi wal qulub. Sebelum Nabi Muhammad takbir, Nabi Muhammad sudah, sebelum Hamid bin Umar bertakbir untuk sholat tahiyatul masjid, Nabi Muhammad memanggilnya dari arah kubur Nabi Muhammad. Kedengaran suara yang didengar semua orang yang hadir di tempat tersebut, Aina ibni Hamid bin Umar, Aina ibni Hamid bin Umar, sampai orang-orang semuanya pada teriak-teriak, Aina, yang namanya Hamid bin Umar dicari sama Nabi Muhammad, yang namanya Hamid bin Umar dicari sama Nabi Muhammad. Sayyidina Hamid bin Umar Allah dipanggil sama Nabi Muhammad, dia batalkan sholatnya, nggak jadi sholat, dia lari mendekat kepada makam Nabi Muhammad alaihissalam. Semua orang ikutan berziarah. Di belakangnya Sayyidina Hamid bin Umar paham siapa orang ini yang punya nilai yang sebegitu besarnya sampai Nabi Muhammad memanggil dari arah kuburnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sedemikiannya. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Hamid bin Umar ini, teman-teman, beliau mendekat ke arah syubak, ke arah jeruji besi Nabi Muhammad alaihissalam, ke arah makam Nabi Muhammad alaihissalam yang waktu itu sudah dipasangin jeruji besi kayak sekarang gitu. Sayyidina Hamid bin Umar mendekat ke sana, kemudian
Orang-orang yang ada di sekitar situ semua melihat pemandangan bagaimana tangan Nabi Muhammad keluar di antara syubbak tersebut. Kemudian Sayyidina Hamid bin Umar menciumnya. Sehingga sekalian saya melihatkan Habib Umar bin Hafid, termasuk juga Habib Ali Al-Jubri, ketika selesai menceritakan kisah ini, mereka mengatakan bahwasanya An-nas, unas, warijal. Sampai dengan sekarang ada banyak para wali-walinya Allah SWT yang ketika datang berziarah ke makam Nabi Muhammad, mereka berjumpa, bertemu. Bahkan ada di antara mereka yang terus-terusan setiap kali datang berziarah mencium tangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kita tidak. Ya sekurangnya lah kita belajar cinta. Sekurangnya lah, sekaligus sekalian saya melihat, kita belajar buat punya cinta. Sehingga nih yang kayak kita yang sudah terlanjur di dunia tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad, tidak pernah mencium wangi Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar suara Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah tidak halangan kita lagi untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Karena sejatinya tak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu bicara tentang pemandangan, tentang hal yang dilihat sama mata, tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu bicara tentang suara yang paling menenangkan, suara yang paling membahagiakan, suara yang paling dicintai oleh telinga, ketahuilah tidak ada yang lebih enak didengar daripada Nabi Muhammad. Kita tidak mendengarnya di dunia ini, teman-teman. Kita tidak mendengarnya di dunia ini. Semoga Allah tidak menghalangkannya kita untuk mendengarnya di akhirat nanti. Saat Nabi Muhammad berkata ummati, ummati, mudah-mudahan telinga kita di antara yang mendengarnya. Ketika Nabi Muhammad berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, mudah-mudahan kita di antara yang mendengarnya. Karena sejatinya tak ada yang lebih mahbub untuk telinga kita daripada suara Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekalian saya muliakan, bahkan hidung, bahkan kulit kita, ini panca indra, ini ajsamil khams, al-hawasil khams, itu senangnya, mahbubnya ya sama Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tuh bercerita, kami ketika bersalaman kepada Nabi Muhammad, kami tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada yang lebih diinginkan oleh tangan kita menyentuhnya lebih daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau kulit mau ditanya apa yang paling dia inginkan, adalah bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Hidungmu nih, hidungmu. Kamu pernah mencium wangian seperti apapun. Kamu pernah nyium bau misik yang paling asli. Kamu pernah mencium bau gahru yang paling mahal. Kamu pernah mencium wangi ambar yang paling enak. Kamu pernah mencium wangian apapun aja yang paling mahal, yang paling enak. Ketahuilah tak ada wangian lebih enak baunya, lebih indah diciumnya, lebih diinginkan oleh hidungmu untuk dicium lebih daripada wanginya Nabi besar Muhammad. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau cium tangan Nabi Muhammad, kayak Nabi Muhammad tuh baru habis merendam tangannya di tengah minyak wangi. Idza jalasa fi majlisin baqiyat ribuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi kalau habis duduk di satu majlis, wanginya majlis itu tercium berhari-hari
Sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi di majelis tersebut. Nabi duduk setengah jam, Nabi duduk 15 menit, Nabi duduk 10 menit di satu tempat. Wanginya tempat tersebut tercium berhari-hari lamanya. Tidak ada yang lebih mahbub di ajsamina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih dicinta sama anggota tubuh kita daripada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih dicintai sama ruh seseorang daripada tidak ada. Makanya orang mati tuh mesti banget bawa cinta sama Nabi. Kamu kalau meninggal dunia harus teman-teman, harus bawa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kamu kalau meninggal dunia, badan hilang, yang sisa ruh. Ketahuilah, ruh kamu, ruh saya paling kangen sama Nabi Muhammad, paling cinta sama Nabi Muhammad. Makanya kenapa para wali-walinya Allah gak pernah takut sama kematian. Makanya kenapa para kekasih-kekasih Allah gak pernah takut sama kematian. Katanya Bilal bin Rabah, wa marabah ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Alangkah beruntungnya saya, alangkah bahagianya saya di saat sakaratul maut. Bilal bilang, alangkah bahagianya saya, betapa suka citanya saya. Kenapa gitu Bilal? Ghadan alqal ahibba, besok hari saya sudah bersama dengan kekasih hati Nabi Muhammad SAW. Sebab ruh ini sejatinya paling cinta sama Nabi Muhammad. Bu, kalau kamu ngerasa kalau kamu ngerasa di atas muka bumi ini kamu kayaknya lagi kangen sama seseorang, kamu kayaknya lagi cinta sama seseorang, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, selain bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ruhmu sedang ketutupan sama hawa nafsu. Ruhmu lagi ketutupan sama hawa nafsu. Karena yang sejatinya dia rindukan hanya Nabi Muhammad. Kamu kebanyakan cinta dunia sampai bikin roh kamu tuh kehilangan eksistensinya. Kamu tekan roh sampai suaranya nggak. Ayo kita kangenin Nabi Muhammad. Ayo kita sholawatan sama Nabi Muhammad. Ayo kita maulidan lagi kepada Nabi Muhammad. Ayo kita dengerin lagi tentang Nabi Muhammad. Sebab roh tidak pernah mencintai lebih daripada Nabi besar Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad pernah bilang, ana kiblatu arwahikum. Nabi yang bilang, aku adalah kiblat bagi roh kalian. Kiblat selalu menuju, selalu mengarah. Kamu kalau sholat nggak sah kalau nggak ngadep kiblatnya. Nabi Muhammad ngasih tahu, saya loh kiblatnya roh kalian. Roh kalian tuh sejatinya hanya ketika ia ngadep kepada Nabi Muhammad baru jadi tenang, baru jadi enak, baru jadi senang, baru jadi gembira ketika rohmu menghadapkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Lil ajsami wal arwahi Makanya yuk belajar buat cinta sama Nabi Muhammad.
Kita nggak tahu sisa umur kita nih berapa lagi. Tapi sepanjang apapun umurmu teman-teman, nggak akan cukup waktumu untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka jangan pernah pilih untuk menjauh dari Nabi Muhammad. Yuk, gak lama lagi kita akan segera menghadapkan diri kita kepada Allah SWT. Mari deketin diri kepada Nabi Muhammad, Al-Habib Al-Mahbub lil ajsam wal arwah wal qulub. Mudah-mudahan bersama dengan azan yang kita dengar, Allah ijabah doa-doa kita. Untuk Allah dekatkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sedekat yang pernah Allah lakukan kepada para kekasih-kekasihnya. Sedekat yang Allah pernah berikan kepada manusia-manusia tercinta di sisinya. Sedekat yang Allah pernah berikan kepada para ulama-ulamanya. Sedekat yang Allah pernah berikan kepada orang-orang yang nanti tercatat di akhirat didekatkan dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah dekatkan kita kepadanya. Allahumma qarribna ilaihi zulfa. Allahumma qarribna ilaika zulfa. Allahumma habbibna ilaihi wa habbibuh ilaina. Ya Allah, cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad dan cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami. Allahumma qarribna ilaihi wa qarribuh ilaina. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad dan dekatkan Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Ya Allah, sayangkan hati kami kepada Nabi Muhammad dan sayangkan hati Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, ajari hati kami rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad merindukan kami. Allahumma ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami mohon, ya Rabbi, ya Allah. Semua yang hadir di tempat ini, tetapkan nama kami semua menjadi orang-orang yang akan berada di belakang Nabi Muhammad. Semua yang hadir di tempat ini, semua yang mendengar kami pada siang hari ini, sore hari ini, dekatkan semuanya kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan semuanya kelak ada di belakang bendera Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan jauh-jauhkan kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Jika dosa-dosa kami selama ini, pengikutan kami terhadap hawa nafsu selama ini menjauhkan kami dari Nabi Muhammad, kami mohon padamu mulai saat ini, jauhkan kami dari dosa-dosa, ya Allah, agar kami bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Jika pengikutan kami terhadap hawa nafsu menjauhkan kami dari Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami sesudah saat ini menang menghadapi hawa nafsu kami, ya Allah. Biar kami jadi dekat dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Jika cinta terhadap dunia menghalangkan kami dari dekat dengan Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, angkat dari dalam hati kami rasa cinta kepada dunia, ya Allah. Jika rasa cinta kami terhadap seorang makhlukmu menghalangkan kami dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, angkat dari dalam hati kami rasa cinta kepadanya, ya Allah. Gantikan saja dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma hadat doa wa minkal ijabah. Ya Allah, inilah doa kami, Engkaulah yang mengijabah. Bukankah Engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa dan Engkau menjanjikan ijabahnya? Terimalah doa kami, ya Allah, dan ijabahlah doa kami. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Sesudah adzan, doa ketika adzan yang tidak akan kau tolak seperti yang dikabarkan Nabi Muhammad. Kami meminta padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kami dengan berkat Nabi Muhammad. Karuniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah berupa Nabi Muhammad. Jangan halangkan kami atas hadiah terbesar-Mu berupa Nabi Muhammad. Jangan halangkan mata kami dari Nabi Muhammad untuk kami pandang ya Allah. Jika tidak di dunia, sekurangnya di akhirat nanti ya Allah. Jangan halangkan telinga kami dari Nabi Muhammad untuk kami dengar suaranya ya Allah. Jika tidak di dunia, sekurangnya di akhirat nanti ya Allah. Jangan halangkan lisan kami untuk mengucap salam dan berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Jika tidak di dunia, sekurangnya di akhirat nanti. Ya Allah, jangan halangkan kaki kami untuk berjalan di belakang Nabi Muhammad. Jika tidak di dunia, sekurangnya di akhirat nanti ya Allah. Kumpulkan kami di belakangnya ya Allah. Jangan ada yang tersisa ya Allah. Jangan ada yang keluar rombongan ya Allah. Jangan ada yang tidak masuk rombongan ya Allah. Meski seperti apapun dosa-dosanya, meski seperti apapun aib-aibnya di masa lalu, meski seperti apapun bobrok hatinya ya Allah, meski seperti apapun kesalahan pemikirannya di masa lalu. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Sayangilah kami karena Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, karuniakanlah rahmat-Mu yang Kau tebar lewat Nabi Muhammad kepada kami dan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada yang sudah meninggal dunia di antara kami, karuniakan kepada mereka kasih sayang Nabi Muhammad. Karuniakan kepada mereka kasih sayang-Mu lewat Nabi Muhammad. Jangan halangkan mereka dari Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah hadiah-Mu yang terindah kepada semua umat di atas muka bumi ini adalah Nabi Muhammad?
yang sudah meninggal dunia di antara kami. Kami tak mampu lagi memberikan hadiah kepada mereka, ya Allah. Hadiah-hadiah dunia kami tak mampu lagi memberikannya, maka kami minta padamu, Engkau sajalah yang melakukannya untuk kami. Hadiahkan kepada mereka Nabi Muhammad. Untuk orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah, hadiahkan kepada mereka Nabi Muhammad. Hadiahkan kepada mereka Nabi Muhammad. Hadiahkan kepada mereka Nabi Muhammad. Jangan halangkan mereka dari Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi mereka. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia dengan Nabi Muhammad. Perkenankan mereka memandang wajah indah Nabi Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat.